Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bassnya turun dikit nih ya. Speakernya bagus ini. Cek, bassnya turunin, sama eco-nya turunin. Marada rewel gua mah ya. Cek, nah sedang dah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma arfa'as sifatil kamaliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah alladzi khassa man syaa min ibadihi bil ma'asiril hikamiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa dzukhrana wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammadan jawab bareng Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi abduhu wa rasuluhu khassakullahu bi jami'i kamalatil ubudiyah wa ala alihi wa ashabihi wassalikina ala nahjihi fanalu khaira wafira. Amma ba'du, udah malam. Ya ayyuhan nas wa ya ayyuhal hadiruna wal hadiratil kiram usikum wa nafsi bitaqwallahi ta'ala haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah. Jawab Allahumma sholli wa sallim wa barik. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum al-ayah. Wa qala Allah ta'ala aidha yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Kedengeran ibu? Kedengeran? Lu diam aja. Wallahu bima ta'maluna khabir. Wa qala habibuna wa syafi'una wa maulana Muhammadun. Jawab lagi. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi ngomong ngebilangin sama orang warga kampung Pondok Ben, khususnya warga RT 07 garis doyong 03. Nabi ngomong, man kharaja, siapa ke orangnya yang keluar rumah, luar, jangan di rumah aja, keluar pok. Ngapain Ustadz keluar rumah? Yuridu ilman, pengen dapat ilmu pengetahuan, dalam kurung ilmu agama. Ya ta'alamuhu, bener-bener dia datang ngaji, duduk dengerin.
Orang yang keluar rumah kok tujuannya mau belajar. Anggap ini pengajian tahunan. Setahun sekali. Bungkusannya maulid, isinya mengaj. Fatahallahu lahu baban ilal jannah. Resikonya, efeknya, orang yang keluar rumah mau belajar, maka jaminannya Allah bikinin pintu di dalam surga. Pintu kok. Khusus pintu yang bisa masuk buat orang yang dulu lagi masih hidup belajar. Rajin ke datang. Suara apa tuh? Selop. Ibu-ibu. Datuk. Yang nggak belajar nggak boleh masuk pintu itu, Bu. Itu pintu sorga. Berapa duit harganya itu? Kusen aja mahal. Tuh pintu kaca tuh nggak dapat 5 juta ini. Ya. Wa parasat lahul malaikatu aknafaha. Malaikat menaungi, mengiringi, sayapnya dikeluarin. Supaya adem buat orang yang mau belajar agama. Wa sholat alaihil malaikatus samawati. Dengerin budak, dengerin. Dan seluruh malaikat yang ada di langit, ibu, baca sholawat buat orang yang lagi belajar nuntut ilmu. Maksudnya apa, Ustadz? Sholawat malaikat buat orang yang belajar, minta diampuni dosanya. Malaikat berdoa, ya Allah, ampuni jemaah musola at-tawabin yang lagi pada ngaji, yang lagi maulid. Tuh malaikat teriak begitu, Bu. Kita budak. Dosa kita diampuni. Tiga. Wahai kanul bahri, seluruh ikan binatang laut pun berdoa, minta sama Allah. Ikan teri, beluk kutak, cumi-cumi, ikan paus pada ngedoa. Saking banyak doa, air naik ke air darat. Ya betul. Kama qolal hadis wa qolal ulama. Seorang ulama bernama Syekh Muhammad Nawawi Ibnu Umar Al-Jawi Al-Bantani Al-Kuloni Al-Pinggir Lauti Al-Jauhi dari Kampung Jati Asi, Kabupaten atau Kota Bekasi. Ulama ngasih tahu nih, boy. Wahbib nabiyaka, cintai dong nabimu, koma, cinta memerlukan pengorbanan. Betul. Kata orang Kulon, love is sacrifice to the man who live in the world. Lu jangan pikirin dah artinya, Pak. Jadi pusing. Pokoknya begitu sudah. Kalau kita cinta sama Nabi, summa azim qadrahu, agungkanlah, kerjain dong perintah-perintah beliau sallallahu alaihi. Ini baru bungkusan perintah Nabi. Bungkusan ini Maulid bungku isinya tolabul
Wa bakhal bidinika, hei anak muda, pertahankan dong ajaran agamamu. My religion is Islam forever. Dini al-Islamu abadan khalidin. Agama kita agama harga hidup itu. Harga hidup. Mayura bika maksamu, cegah dong di kampungmu, di tempatmu, agar dosa tidak terjadi. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati, pertama Ketua Panpel CS, Panpel Bu, panitia pelaksana Mr. Abdul Aziz CS. Ya, ini ketua panitianya anak muda ya. Doain anak muda sampai tua dia memegang ajaran Islam kuat ya, agamanya betul, kokoh imannya, dan selalu dalam ridho Allah Subhanahu. Ketua DKM, Dewan Kepusingan Musola, mudah-mudahan gak pusing, diketuai oleh Mukarram wal Muhtaram Bapak Ustadz Sidik Permana. Doain DKM biar panjang umur, sebab nggak ada gajinya. Insya Allah tahun 2085 kali, kalau presidennya gua, semua nih DKM gua gaji. Betul? Kita belum merdeka. Tanda kita merdeka, DKM pengurus masjid disumbang pemerintah. Insya Allah naik Bu, 1.500 sekarang. Naik, nggak bilang-bilang. Tol Cibitung. Para alim ulama, para asatiz, wabil khusus jamaah pengajian kaum babah. Kaum malam Sabtu ya Bu, malam Sabtu Ibu ba'da asar Jumat siapin pakaian ya, baju, peci sama selendang buat bapaknya anak-anak. Bapak pergilah engkau, tinggalkan aku sendiri. Asik. Halo laki ngaji ngomong, mau kemana Pak? Jangan pergi Pak, aku acut. Tai. Ngikut. Pengajian di bawah asuhan guru kita Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Ustadz Muhammad Sidik Permana. Doain Ustadz biar panjang umur, termasuk ustazah. Kaum ibunya nih, hari Ahad ya Bu, Ahad jangan masak udah. Masak ke jam 3. Bangun apa? Bangun. Masak. Males loh. Tidur mulu. Duduk Bu, duduk. Para sesepuh, wabil khususnya Ketua RT 07 Mr. Henry. Mana RT? Biasanya RT kalau maulid suka ada aja halangannya ya. Sini mah ada ya. Berarti RT terbaik di Asia Tenggara ini. RT, RW, lurah, alergi buat kalau maulid. Sono negara Amarta. Ketua RW 03 Mr. Bongkin, ada RW. Mana orangnya? Belakang. Biarin sono dia sama bagian belakang. Hadirin wal hadirat, para sesepuh yang kita enggak sebut one by one,
Terutama ini orang tua kita, Bapak Namat, Bapak Haji Mustafa, Bapak Haji Rohmat, bapak-bapak di hubungan lain yang gak disebut hatu-hatu ya. Wabil khusus kita sebut nih, saya hari ini terkenang kepada saya punya saudara, guru kita bersama almarhum Bapak Ustadz Taufik Baihaqi. Sudah 1 tahun dulu saya di musala beliau, sana ya. Beliau telah berpulang ke rahmatullah dalam usia 48. Tamania wa arba'in. Kalau Cina bilang ini si capek. 48 tahun. Masih muda. Bu, masih muda udah meninggal. Yang tua banyak ini. Mudah-mudahan yang tua kita doain biar awet tua. Dan yang umur, yang muda juga biar awet muda. Hadirin wal hadirat jamaah zikra maulidin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang diadakan di musala N halaman musola At-Tawwa. Judulnya itu tuh Bu tuh. Kalingan bangku ini. Apa judulnya itu? Menteladani sikap. Jadi to follow the conduct of the prophet. Lu belajar tolong. Lu udah jelek nggak belajar, hidup lagi. Ya susah Bu. Tuh kayak tadi tuh yang Kori siapa namanya tuh, Fikri. Udah cakep itu Bu. Makanya biar jadi bikin anak lagi dah. Yang satu Kori, yang satu polisi, yang satu dokter. Nah, kita anak tembuhuk semua. Aduh, najis. Hadirin wal hadirat, saya pada malam ini diundang oleh Bapak Ketua DKM Bapak Ustadz Sidik Permana beserta Mr. Ucai. Saya tinggal jauh Bu, di Rengas, Bandung saya. Rengasnya pelan. Ada apa Cai? Anu guru, maulid di mana maulidnya? Di musala At-Tawabin. Belah mana Ustadz Taufik? Udah meninggal guru. Hah? Dia bilang insya Allah Cai, ini ke jalannya lama Bu, dari Maghrib mula jalan ini. Kita jalan dari Bekasi Timur, sebab jalan situ tuh apa namanya Jati Asih, Macetun, Ribedun. Jadi jalan ular kita blok sono blok sini. Alhamdulillah berkat doa ibu bapak sampai juga ke sini. Begini Bu, berbicara Maulid Nabi, peringatan gitu ya. Di dunia setahu saya cuman di Indonesia yang Maulid Nabi rame. Terbukti sampai sekarang. Sekarang ini tanggal 22 Desember 2021. Berbarengan tadi Ba'da Asar tanggal 18 Jumadil Ula. Habis Jumadil Ula, Jumadil Saniyah. Dengerin Pak. Habis Jumadil Ula, Jumadil Saniyah, Rajab, Sa'ban. 100 hari lagi puasa. Lu kumpulin duit, beli emping, terigu, magic jar ya. Buat puasa lu. Nih, ada magic jar, magic com. Judul saya bawa judul ya. Mudah-mudahan judulnya ketemu sama ini nih. Menteladani akhlak ya, atau tindak tanduk Rasulullah Shallallahu Alaihi. Kalau kita kembali kepada judul ini, buat judul S3 Bu, Profesor. Sebetulnya akhlak Rasulullah itu ada di Al-Quran. Dari mulai Alif Lam Mim sampai Kulhu. Malam ini kita batasi. Saya bawa judul nih. Mudah-mudahan judulnya ketemu jodoh. Judul saya begini nih. Bismillahirrahmanirrahim. The tolerance is the noble characteristic
for the human being. Kalau kita terjemahin toleransi. Apa toleransi? Dalam kurung kelapangan dada, kebesaran jiwa, garis miring peduli. Bahasa Perancisnya adalah sifat mulia insani. Judul ini kita petik dari ayat Al-Quran surah Al-Fatah ayat 29 yang bacaannya Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah. Nabi Muhammad itu adalah kepercayaan utusan Allah. Jadi jangan ada yang nanti anak muda nih, kalau ada yang ngaku nabi kepret, suruh gua. Ya, jangan ikut-ikutan aja. Udah nggak ada nabi dan rasul lagi dah. Nabi kita nabi terakhir. Kita orang Betawi kudu fanatik ya. Betul. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar. Mereka orang yang bersama nabi. Mudah-mudahan kita ngikut nih di belakang Rasulullah sallallahu. Beliau karakternya, tuh, sikapnya ruhama'u bainahum. Apa ruhama'u bainahum? Ada sifat belas kasih sayang, peduli, toleransi, menghargai orang lain. Bahasa belasononya hideng. Atau hideng. Hideng. Asyidda'u 'alal kufar. Beliau tegas jelas kepada orang kafir. Jadi bahasa kafir itu udah lama Pak, jangan dibahas-bahas. Hei. Ya. Orang di luar Islam yes katakan kafir. Titik, jangan marah. Kita aja dikata domba-domba. Ya, betul. Al-Quran surah Al-Fatah ayat 29. Ini ayatnya 29, dengerin. Ada angka 2, ada angka 9. Bu, ini angka 2 kita lemparin ke kali 9. 2 kali 9 jadi berapa tuh? 18. 18 2 angka juga. Jangan dibuang lagi sekarang mah. Ditempelin 1 sama 8 jadi 9. Berarti angka 9 angka tertinggi. Di dalam raport buku anak-anak, anak kita kalau raportnya angka 9, ibu girang apa gembira? Heben gak tuh anak? Apa heben? Hebat benar. Singkat jadi heben. Angka paling tinggi angka 9. Kalau 10 rekayasa ada kontrak antara Mr. 1 dengan Mr. 0. Betul? Angka 9 abadi. Raih angka 9 ini. Dibuang ke kali mana, enggak pernah kurang, enggak pernah luka, tetap utuh angka 9. Kita anak muda, anak muslim, kudu punya angka 9. 9 kali 1 berapa tuh? 9. Utuh enggak Bu? Utuh, enggak ada yang kurang. 9 kali 2? 18. 1 sama 8? 9 kali 3. Hah? 27, 2 sama 7? Tuh, 9. 9 kali 4. 30. 3 sama 6? Idi. Kata nenek-nenek enggak, iya. 9 kali 5. 45. 4 sama 5?
9 kali 6 54. Tolol. Lama banget hitungnya lu. Belet banget lu. Zaman sekarang mah Bu, kita harus ungkapkan, ekspresikan sesuatu. Kalau ditahan sering penyakit stroke. Zaman sekarang mah kudu tegas, jelas, betul? Ayo ke masjid tuh, ayo ke masjid, ke masjid. Begitu. Dan ayo ke masjid. Pret. 9 kali 7 63. 6 sama 3 9 kali 8 7 sama 2 9 kali 9 80 9 kali 10 9 juga. Tuh angka 9 nih boy. Kita mau petiknya. Di mana aja angka 9 ada. Di warung angka 9 ada. Mana? Itu Ji Samsu. Biar paham panitia. Dah, gua ngomong salah nggak sih? Di Ji Samsu tulisannya 2, 3, 2 sama 3 5 sama 4 9 kalau. Pabrik rokok minjem dari Islam maju. Meskipun besok cukainya katanya naik lagi. Anjing banget dah. Gue mikir tuh gua. Saya mah apa? 4 bungkus. Saya NU ini, NU. Nyalakan udut. Di warung angka 9. Tibang minjem angka dari Islam, pabrik Samsu maju. Tibang minjem. Dibawa kemana? Dibawa ke masjid, ketemu angka 9. Itu ilmu fikih yang mengatakan, yakni sholat 5. Ada yang disebut rokaatus rubaiyah. Salat yang melulu rakaatnya only 4. Hanya nih. Isya, asar, zuhur. Yang kedua rakaatus sulasiyah. Rakaat yang cuma 3 maghrib. Nah, yang terakhir nih salat yang ditakuti umat Islam. Gue juga tahu di sini hampir sama penyakitnya. Mudah-mudahan habis Maulid ini masjid sampai ke genteng-genteng yang sembahyang. Jemuran kali. Ada namanya rokaatus sunaiyah. Salat yang rokaatnya cuma 2 yang ditakuti umat Islam. Untung adanya subuh. Coba kalau subuh 4 rakaat, banyak yang pada nyungsep itu. Bu, saya orang Lemah Habang nih. Kalau ini kan kota Bekasi, saya Kabupaten Bekasi. Sama-sama orang Bekasi, tidak boleh saling mendahului. Anzi. Sama-sama ustadz, nggak boleh saling anu. Di kampung saya, Bu, saya tinggal dekat stasiun kereta api. Jalan raya dekat, jalan kereta dekat. Di sini kan jalan kereta nggak ada ya. Ini norak. Cuma kereta ada, sungai ada, aspal ada. Itu di kampung saya, Bu, Al-Barkah namanya kaum. Di sebelah ada kampung namanya Kampung Kaum Tengah. Di situ ada Chinese, Bu. You know Chinese? Cina. Encim-encim. Kalau kata kita mah emak-emak. Begitu saya lewat berapa tahun yang lalu, itu encim-encim ngomong, Pak Ustadz, mampir. Saya berhenti, Bu. Ada apa, Cim? Begini Ustadz, kalau subuh dengar ajan. Kalau lu makan budek. Lihat bang toanya 1. Maka mulai besok toa ada 8 kok.
Bah, sombong amat. Si Ahmad aja nggak sombong. Utara, selatan, timur, barat, sama yang ke bawah kok. Kadang-kadang yang dekat musola nggak ngedenger. Buktinya ibu-ibu pagi-pagi paling ngangkat kain, malam nggak ada yang ajan ya. Tai. Indian berantal lu. Gue mau ngomong tai aja udah. Biasanya yang deket-deket nih jarang ke masjid. Biasanya penyakit, itu penyakit lebih parah dari COVID tuh. Ada apa, Cim? Mau kemana, Pok? Ini kunci nih, kunci. Nangis bocah. Emang pusing, Bu. Punya anak teh pusing. Nggak punya anak kayak orang kurang hidang. Punya anak capek, langsung capek punya anak teh. Ini ikut kemana? Nah. Gue juga udah tuh, tidurin tuh jangan deket-deket. Gue mah gak percaya sama orang senang. Kata yang punya anak, enakan lu Eti, lu mah jongjon gak punya anak. Kata saya, enakan lu Munah, lu mah anak lu banyak ada hiburan. Kata gue mah gak ada yang enak pisan. Yang enak mah mati masuk surga, yang enak mah. Betul, Bu? Diam, sudah diam. Bocah lagi anteng dicubit, nangis. Emang emaknya rada ganjen. Tahu gue ya udah, akal perempuan emang najis gue. Udah bapaknya kagak hadir, emaknya pulang aja gue. Sampai di mana tuh tadi gue ngomong? Ada apa, Cim? Ngeren. Ustadz, terima kasih sama orang silam. Belum ada cerita begini nih, baru gua doang yang ngomong. Mau balik mana belum ada. Saya terima kasih sama orang malum Cina rada cadel. Terima kasih sama orang silam. Lah gua ngelem apa? Cina beret, Po. Terima kasih apa, Cim? Kalau subuh, denger ajan, bangun, mandi, ke pasar. Hampir sama orang sini itu. Denger ajan, bangun, mandi, ke pasar. Gara-gara ajan Cina pada kaya. Nih, dengerin loh. Orang Islam yang tidur mulu. Ini yang ngomong Cina, Bu. Tidak ada ibadat kayak orang Islam. Sekarang subuh pukul 4:05. Betul? Maka nih musola, biar begini speakernya nih. Ini nyewa apa punya sendiri nih? Apa ke sono-sono gue nanya. Kalau bisa mah jangan dibawa pulang, udah beli. Gue demen nih. Ya. Tes. Ya, Cina bangun dengan ajan. Lu mungkinnya mulai besok Pok malu kita sama ayam. Ayam jam 3:30 udah pada bangun. Betul? Jangan kata betul-betul aja. Betul. Ayam ngatain kita, Pok. Ya. Orang pondok benda tidur mulu. Kata ayam yang setengah tua itu. Ada ayam perawan sama perjaka ngomong belah sono. Begadang mulu. Ya. Itu yang gua ambil terjemahan ayam itu. Ibu bapak mau setuju atau tidak urusan ibu itu. Please up to you cuma. Ya. Kata saya begini, Bu. Cim, udah masuk Islam. Agama Konghucu. Maaf nih Tuhannya kayak begitu. Bukan lagi menghina, emang kenyataan. Lah gue ngomong lewat speaker ini. Viral.
Ustadz, Oe pengen masuk Islam, tapi Oe belum dapat taufik. Belum dapat taufik. Taufik maksudnya. Taufik wal hidayah. Apa taufik Ustadz? Itu pendirian manusia. Hidayah petunjuk. Arti yang enak, taufik itu ibarat lapangan terbang. Dengerin budak. Ngobrol be lu, sebel gue punya bini begitu, gue mah tuker tambah gue mah. Biasa perempuan mah po, gimana kek ngobrol kan? Tiba lagi dipakai doang diem aja. Perempuan di sana po, di sini lebih parah, mendelik. Taufik itu ibarat lapangan terbang, taufik. Hidayah pesawat. Bagaimana mungkin orang dapat hidayah dari Allah kalau taufiknya belum ada? Maka si taufik kudu nyamperin si hidayah. Si hidayah mau diajak. Jangan hidayah dan taufik, betul Bu? Si taufik kudu ngelancong. Si Dayan bilang, masuk bang. Aduh. Kembali kepada judul toleransi. Seorang brigadir jenderal, kalau sekarang mungkin brigadir jenderal, namanya Abdullah bin Umar bin As. Ada yang mengatakan bin Amar. Abdullah bin Amru bin As. Beliau ini wafat tahun 664 Masehi. Anak muda. Siapa beliau ini? Qaidun muslimun. Pemimpin orang Islam, jabatannya militer. Kalau sekarang barangkali ini letnan jenderal. Panglima perang. Fatihu Misra yang mengislamkan Mesir, Syria di abad ke-6. Nabi masih hidup. Orang Madinah ini orangnya cakep, gagah, kaya raya, pinter, berani. Lengkap banget, Pak. Bu, Pak. Kita gagah, cengeng. Lu udah jelek, sombong. Apa yang mau disombongin? Beliau berpidato. Nih kaitan teladan. Di mana pidato Abdullah bin Amru bin As? Isi pidatonya bersumber dari sabda Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau memimpin perang, Bu, orang-orang Bu jasanya Pak udah banyak banget buat Islam. Kita ke masjid aja kayaknya berat, kayak kaki ada lem tikusnya. Nih model-model begini nih, asal mau ngaji ngitung, apalagi yang begini Mas? Hadir jangan, hadir jangan, hadir jangan. Sampai ke kaki-kaki, hadir jangan. Berat, pakai D bukan T. Berat, ngaji berat Bu. Kenapa kita ngaji berat, ke masjid berat? Dosa banyak. Dosa banyak. Ntar pulang ngaji enteng. Ada nggak orang yang pulang ngaji ngitung? Pulang jangan. Lu mau tidur di mana, Etik? Emang ada penginapan? Ini gue kasih bocoran-bocoran ya. Abdullah bin Amru bin As, beliau berpidato. Isi pidatonya bersumber dari hadis Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi. Apa? Ini yang perlu kita petik secara umum di global. Kata Nabi, Abdullah bin Amru bin As berkata, annahu qala ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala.
Hei umat Islam, kata Nabi. Perkataan ini disampaikan ulang oleh Panglima Perang Abdullah bin Amr bin As. Hei orang-orang Muslim, hendaknya engkau harus memiliki di hatimu masing-masing ada sifat ar-rahim. Rasa kasih rasa peduli, rasa toleran, berjiwa berlapang dada. Biar lapang dada, Bu. Zaman sekarang nyesek dikit sakit. Makanya dari dulu maaf Pak RT, ada Pak RT, Pak RW. Dari dulu gue nggak memakai masker. Saya yang Ustadz anti masker, maaf ya, pribadi saya jangan diirutin. Sampai sekarang nggak pakai masker gue nggak pakai masker aja nyesek. Jangan kesinggung tolol. Lah mulut gue. Lu pakai masker silakan, kurang kencang anduk belebet. Ujung-ujungnya lu kopi kagak mau dalam ke. Bener lihat di YouTube tuh, gue buang masker tuh. Waktu haul 40 hari, Bapak Doktor Kiai Haji Aminuddin ya, Nur, putra Bapak Kiai Haji Nur Ali Al-Mujahid Fisabilillah. Lu lihat di YouTube gue ada Muhtar Ghazali itu. Bukan Samsul gue. Kita umat Islam harus peduli sama diri, peduli sama lingkung, berjiwa besar, toleransi dalam arti kemanusiaan. Tapi dalam agama, please, kita harus fanatik. Nih saya cerita Bu nih, gue sampai pagi nih ya, sampai jam berapa gue ngomong ini? Ya ibu mau pulang aja Bu. Biarin gue mah, yang penting panitia jangan bergerak. Nih dengerin. Ngomong apa tadi gue? Hah? Gue sengaja ngetes apa? Tadi barusan. Yang terakhir. Hah? Mana? Umat Islam harus memiliki sifat kasih, toleransi, berjiwa besar. Betul? Berdada lapang. Islam harus maju dalam berbagai bidang. Yang kaya raya, uangnya main. Ini mau maulid begini, yang kaya tulak pinggang. Boleh Bu, orang kaya tulak pinggang. Yang miskin jangan dah, enek gua. Yang cakep boleh ngejeleget dah. Yang jenong zim. Ya. Orang yang memiliki sifat kasih sayang. Sayang sama masjid. Sayang sama bini. Sayang sama suami, sayang sama anak, sayang ini sama lingkungan. Betul? Ini Nabi yang ngomong. Yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala. Jaminannya bakal disayangi oleh Allah subhanahu. Anak muda. Masih muda loh. Ramein di masjid. Betul? Tuh kayak Kori tadi tuh. Bila perlu orang sini biar banyak yang bisa baca Quran. Ini perempuan-perempuan nih. HP aja. Banting tuh HP. Maaf Bu, saya punya ini Bu. Saya bukan gak mau bisa beli. Gua gak resep sama HP begitu. Banyakan dosman. Dosa mandiri.
Kalau ini mah Samsung, sambungan langsung. Betul. Panitia pakai gini ya. Saya manusia bu, Ustadz juga takut nelonong boy. Hati-hati nih zaman begini ya, zaman elektron, ya, serba canggih. Jadi kalau kita punya sifat kasih sayang, peduli, rasa tanggung jawab, berjiwa besar Islam, Allah akan menyayangi kita. Sayang nggak ke masjid. Makanya sekarang maghrib, boy. Maghrib jam 6:05. Lu yang muda-muda nih 5:30 udah pada ke masjid. Bu, suami dorong, Bu. Hidup ini saling mendorong. Suami ngedorong, istri ngedorong. Enak itu. Kalau suami ngedorong, istri tengkurap, pusing. Maksud saya kerja anak muda. Sayang masih muda lu. Datang nih ke masjid. Subuh. Nih subuh yang penting mah dulu. Maghrib menora. Maghrib anda kata depan sap kayak gue menggeresep. Maghrib orang pada melek. Subuh yang pusing ini. Tibang 3 orang setengah, 4 orang seperempat. Baunya gila ini masalah ini. Mudah-mudahan besok banyak. Tapi di sini mah nggak kurang dah. Orang mah pada keluar jemaah. Anak muda, datang lu ke masjid. Assalamualaikum. Ada yang begitu nggak di sini? Siapa tuh orangnya? Gaji sesuai UMR. Emang enak bangun malam. Ustaz jaga segen. Gue tahu banget. Ustaz juga manusia kok. Tidur jam 2 belum tidur. Subuh udah kesiangan. Yang berbelagu Ustaz. Ini pengalaman gua kadang-kadang kesiangan. Sombong amat sih. Anak muda. Nih lu anak muda. Salat sunat 2 rakaat, usolli tahiyatul masjid rakaatnya Allahu Akbar. Selesai, lu bawa air, kopi bawa, rokok bawa. Betul? Betul. Assalamualaikum. Biar jauh speaker. Pakai matching toanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Tidur ini. Kaum muslimin wal muslimat mati. Waktu di musola At-Tawabin pukul 3:30 alias setengah 4. Subuh pukul 4:10 umpama. Betul. Imsak pukul 4:05. Ibu-ibu, bapak-bapak, bangun. Mandi, lengket. Udah begitu. Gue nyuruh. Baru dah kita minum dulu dikit habis rehat. Ya Arhamar Rahimin. Itu aja ya. Pelan aja po, slow. Irhamna. Jangan aki-aki yang baca. Ya Arhamar Rahimin. Jadi serem bu masjid. Anak muda tuh kayak Kori tadi tuh. Maaf Bu ya, saya ini udah suara udah serak-serak lender Bu. Sering kebanyakan makan amplop jadi radang. Dulu mah masih muda Bu. Ya Arhamar Rahimin. Gitu ya. Azik. Irhamna. Enak dah kampung.
banget gitu. Ya betul. Ya jangan ditinggalin nih. Buat 3 orang yang suara bagus. Wa'afina wa'fu anna. Ibu-ibu ngedenger itu. 100 ibu-ibu 90% tidurnya sore. Orang yang tidurnya sore bangunnya malam. Kaca wali, kaca. Bapak-bapak 100 orang 90% tidurnya malam. Sebab banyak persoalan. Problem. Betul, Pak. Ini model-model yang tua-tua di atas 50. Tidurnya ada susah. Sekali tidur bangunnya berat. Dengerin budak ya. Ibu-ibu tuh biasa, apalagi ibu-ibu yang menyusui anak. Jam 9 udah molor itu. Bocah netek, bocah kalau netek ibu kan geli tidur. Kecuali nenek-nenek emang rada susah tidurnya. Biasa, gelisik, tengkurap, melengkung. Orang mata udah kering. Ya, cuman yang begini-begini aja dah. Supaya subuhnya ini Pak, kalau bisa kayak maghrib. Pak, lu tahu boy, sholat qobliyah subuh, qobliyah subuh, itu ganjarannya melebihi dunia dan seisinya. Cuma nanti dibayarnya di akhirat. Lu nggak percaya? Abis meng subuh lu mati dah. Ya betul. Gue pengen begitu anak muda. Ibu-ibu ngedenger. Assalatu wassalamu alaikum. Gitu ya. Bangun ibu-ibu. Dandanin pok. Sorenya bekas perang Badar itu. Bapak-bapak norak. Nih anak muda lu 40 hari lu subuh berturut-turut. Please, what is the matter next? I do not know. Apa yang terjadi kelak? Gue pengen sembayang nyanyi berjamaah. Bu, saya sekarang udah nggak ngajar jauh sih. Mampang Perapatan, Buncit, Indah. Itu di Betawi Pak. Enggak maghrib, enggak subuh. Suara kain sampai begini Bu. Saking banyaknya orang yang ke masjid. Di sono di Betawi pada ngopi nih maghrib. Isya kayak subuh pada ngopi begitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketan 2 kopi 1. Ya berangkat. Berebut. Kan kita kena penyakit baru kayak ajan. Baru kayak komat. Lah kapan sembayangnya tolol? Toleransi yang dimaksud meningkatkan mutu iba sesuai janji Rasulullah ketika beliau mengakhiri hayatnya. Nabi ketika mau meninggal dunia, beliau berpesan, as-sholah. Ini saya cerita nih, anak muda, boy. Sekarang zaman udah kacau balau nih. Seorang sahabat bernama Abdullah Abu Ubaidah bin Jarrah. Siapa Abu Ubaidah bin Jarrah? Sahabat Nabi, wafat 629 Masehi. Beliau ini sahibu Rasulullah sallallahu alaihi. Kaitan sama teladan. Dari mana kita memulai teladan? Saya minta dari sholat berjamaahnya aja dulu. Pokoknya yang namanya lelaki ke masjid. Banci yang enggak ke masjid banci. Maka RT, RW kerjasama sama DKM. Gak perlu besok RT megang golok. Lah RT-nya kagak ke masjid.
Nih maaf ya. Kita sekarang hidup nggak cukup pinter. Pinter boleh, kudu cerdik po. Nggak cukup pinter. Sembayang lu, udah. Johornya 2:30. Pinter tuh bocah. Nggak cerdik. Kalau cerdik tepat waktunya dong. Kata Abu Ubaidah bin Jarrah, sahibu Rasulullah sallallahu alaihi, beliau berpesan, kunu fid dunya adyafa. Hei umat Islam, orang yang ada di kampung benda, pondok, kalian yang laki-laki, jadilah kalian hidup di dunia sekarang nih, laksana tetamu. Tahu tetamu? Orang yang namu yang datang ke rumah Bu, berapa lama sih tetamu kalau kita namu? Kondangan paling 1,5 jam. Itu kalau nggak ada dangdutnya. Ada dangdutnya menyawer apaan? Ya, mana mungkin ya. Lare rare rare ra. Orang gila. Jadilah kita ini manusia seperti tamu. Kalau kita nenamu, nggak lama Bu pulang. Nih pikirin nih. Umur manusia cuma 6 hari. Hitung dah. Ini hari apa tadi siang? Hari Rabu. Hidup tadi ya? Besok kali mati. Kemis. Hidup. Jumat meren. Masih ada. Sabtu kali. Dah. Nggak lebih dari itu. Umur manusia 6 hari. Please. Manfaatkan hidup ini. Maka wattakhidul masajida buyuta. Jadikanlah oleh kalian hai umat Islam, terutama yang laki-laki, masjid itu laksana rumahmu. Saya minta mohon request sama ibu-ibu, Bu, hei, yang punya suami, kalau suami kita ke masjid 5:30 kan mau sholat maghrib, dia nggak pulang, ibu jangan rese. Babalu mana babalu? Masjid, suruh pulang, makanin sejadah baik tuh. Tuh mulut yang begitu tuh sumpah sama topo basah. Ada apa bocah itu? Coba tolong tuh Bang, Pak, amankan itu. Setan ada aja kalau maulid ya. Emaknya nggak kesetanan, bapaknya anak. Rapin kok, rapin tuh. Emang begitu setan mah po. Maka banyak orang yang kesetanan, belum ada setan keorangan. Rapi udah rapi. Bu. Kata Abu Ubaidah bin Jarrah, umat Islam di dunia ini hanya punya 3 tempat tujuan di dunia. Bu, cuman 3 tempat tujuan di dunia. Ini biar semangat ibadah. Yang pertama masjidun ya'muru. Masjid yang diramein sama sholat berjamaah. Ramein masjid. Maka mulai besok ibu-ibu, maaf nih, yang punya anak perjaka, yang udah balik, yang punya suami, kalau giran mau sholat, ibu bergerak, Pak, berangkat ke sorga, kita bakal ngikut. Pergi ke masjid, siapin Bu pecinya, bajunya, jangan lupa Bu, kainnya selendang. Nih, selendang. Mulai besok anak marawis kudu pakai ginian ya. Nih Bu, ginian, apa namanya Bu? Bukan kudungan, biasain biar enggak haji juga. Bawa begini. Cakepat anak muda pakai peci, pakai kain, pakai gamis, boleh kayak gua begini tuh. Kantong gua banyak tuh. Jeruk 5 muat nih. Bawa ginian Bu. Orang yang sholat pakai sorban itu pahalanya nambah. Di samping hatinya lembut. Ibu kalau suami galak udah beliin sorban. Nih banyak manfaatnya boy, dengerin. Hei,
Kalau kita pulang subuh kedinginan, tuh. Asik. Ya. Ada undangan tahlil, gelas. Tuh. Jeruk, apel, pisang, bungkus. Bawa pulang. Orang nanya apaan tuh? Alah mau tahu aja. Ya. Nih. Berapa duit seginian, Bu? Kalau enggak, anduk bawa. Mau mandi kali. Ya, betul. Enak perut, ikat. Puyeng. Belebet. Ketemu pacar lama, tutupin. Gagal ngelamar. Ya betul. Pulang subuh ada RT, mangganya banyak, geprak. Suruh gua. Cuman abis ngegeprak besok lapor, Pak RT ada yang merasa kehilangan enggak? Apa ya? Mangga kali. Oh iya, ini cecodotnya. Ya kalau lu yang ngambil mau gua sorry dah. Bu, anak muda Islam. Ada yang ganggu tuh. Maka besok ada kegiatan. Masjid bukan buat sembahyang doang. Bikin perkumpulan anak-anak yang ngaji, yang murota, yang tadarus, ajarin silat. Anak laki jangan kayak banci lo. Anak Bekasi norak. Udah. Anak laki asli ganggu. Anjing lo. Islam kudu kuat. Islam kudu pinter. Islam kudu kaya. Betul. Nih. Kudu kaya. Ini pakai duit, maulid, Bu. Coba kalau enggak pakai duit. Enggak ada duit. Boro-boro lu ngerti, gue mati bisa. Ya. Ayo, yang muda-muda pada belajar. Ya, ini ada anak muda, siapa namanya? Fakri. Bikin minum air lari, besok lu SMP berhenti, lu pergi pesantren. Ini Ustadz udah pada mati sekarang, Ustadz Taufik nggak ada. Bener-bener Ustadz Taufik 48 umurnya, meninggal. Sebetulnya nggak pantas. Saya 67, Bu. Ini saya ingat 2010, Pak Haji. 2010 saya dulu sering duet sama Dai Sejuta Umat. You know? M. Zaid. 2010 saya ada di Polda Metro Jaya dulu. Saya diutus oleh Polres Bekasi, Kabupaten, ke Jakarta. Kumpulnya di Polda Metro Jaya 2010. Kenapa dikumpulin ulama sejabodetabek? Saya sih bukan ulama. Cuman Ustadz mewakili. Saya bilang nggak ada yang lain, Pak Kapolres, udah pakai aja. Karena ada aliran-aliran sesat dulu, 2010. Ibu di mana 2010, Bapak dulu? Kita naik mobil polisi. Patwal, you know patwal? Wah, naik mobil patwal bunyinya lain loh. Duit. Enak naik mobil polisi. Banyak duitnya. Gue mah gak mau naik mobil ambulan. Ambulan mobilnya dusta dia. Dia ngomongnya mati. Orangnya masih melek, Po. Singkat cerita, saya maaf pengalaman buat anak muda. Kumpul di Polda Metro Jaya, Jakarta. Ulama, ustadz, guru sejabodetabek. Kenapa diundang? Pihak kepolisian, pemerintah pusat ingin diskusi maraknya aliran-aliran sesat. Dulu ada yang ngaku nabi, ya betul. Ada yang bilang kiamat tahun 1900 sekian. Belum waktunya yang ngomong mati. Ya itu ya. Yang ngaku jadi malaikat, macam-macam. Kumpul saya, Bu. Saya, Dai Sejuta Umat, sama gubernurnya Fauzi Bowo dengan panglima angkatan bersenjata, saya lupa, berempat. Acara belum dimulai, udah makan, udah ngopi, udah terima amplop, kan kita jadi pusing ya, galau. Kata Pak Zainuddin, Ustaz Muhtar, ya, ini acara lama nih, anak gak betah nih, kita ngobrol aja dah. Beliau ngobrol sambil bercanda ngomong begini, Bu, nih, 2010. Sekarang 2020.
Kata beliau, Ustaz Mukhtar, 2012. Kata dia, maaf, 2010 akhir malakal maut mencabut nyawa sesuai abjad huruf ABC. Bercanda Pak, udah nggak ada ceritaan lain. Kita diam aja sesama ustadz, tidak boleh saling mendahu. A B C D E. A, ani, ama, gue mati duluan tuh. B, F, sampai ke F. Fauzi Bowo, sampai merah mukanya gubernur. Terus mepet ke gua ngembet, Mukhtar Ghazali. Saya kan Mukhtar Ghazali. Gue diem aja, anak lemah abang, anak Bekasi biasa aja. Mati-mati ular gitu. Anak Zainuddin MZ. MZ-nya Muhammad Zain. Belakangan. Waktu itu belum ada UAS. Sedang lagi nyohornya ya. Selesai ngomong begitu kita angkat tangan, anak Bekasi. Bapak Zainuddin MZ, dai sejuta umat. Ada apa ente mau ngomong apa? Bisa saja malakal maut mencabut nyawa sesuai abjad. Siapa tahu Z dulu diambil dari belakang. Wah nggak bisa. Saya bilang kenapa tidak? Azik. Selesai dah tuh, habis dah bercanda. Mulai. Seminggu kemudian saya punya HP 2 yang model begini Pak. Ini HP nggak dijual 3 juta nih. Andai kata ada yang beli juga. Tahu siapa yang beli ya? Itu ada SMS Pak. Dulu belum ada Android. Beritanya innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang ke rahmatullah dai sejuta umat. 3 hari beliau saya ngomong siapa tahu Z dulu. Mungkin saya ngomong malaikat maut nulis sekali. Ini maaf gue ngomong apa adanya ya. Saya ngomong nggak ngambil untung nih pas modalnya. 3 hari Pak, di mana minggu depan kita duet di pengajian saya di Cikarang, di Kebun Kopi Masjid Al-Mujahidin, mau maulid. 3 hari kemudian kata istri saya, Pak, ada telepon SMS. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang ke rahmatullah dai sejuta umat. Saya I believe it or not. Saya percaya apa enggak itu. Bu, begitu kita telepon kita percaya, bener Bu, mening kena penyakit 6L saya. Lesu, lelah, loyo, lunglai, leeh, lemah. Bener sumpah nih Bu, nih swear nih. Karena saya ngomong siapa tahu Z dulu. Ini maaf nih Bu, jangan sembarangan sama saya Bu, suka kelempangan itu. Saya telepon ke Fikri ya. Mending sejak itu Bu, seminggu saya udah nggak bergerak. Makan nggak nafsu, bukan karena nggak ada lauknya. Tidur sama istri aja udah nggak nepsong kita. Atut hati. Jangan-jangan gue nyusul 2010. Sekarang 2020. Alhamdulillah Bu panjang umur. Insya umat Islam di dunia ini cuma punya 3 tujuan hidup. Maka anak muda awas. Kata Abu Ubaidah bin Jarrah, 1 masjidun ya'muru. Mau kemana boy? Masjid. Mau kemana Bu? Majelis taklim. 1. Jadikanlah ini masjid, musola, laksana rumahmu. Masjid mulu Ustaz. Ada yang kedua. Wa baitun yasturu. Rumah tempat tinggal yang layak. Rumah masjid. Yang ketiga, wa hajatun la ba'sa fiha. Ke tempat yang penting yang ama kita manfaat dunia akhir. Tidak ada dalam lisan umat Islam yang muda pun yang tua. Mau kemana Pak? Tahu Ustaz kemana aja dah. Saya mah ngikutin angin. Tolol. Saya ngomong apa adanya. Cuma 3 tempat. Kalau ini disiplin, insya Allah
Republik ini bakal hasanah fid dunya wal akhirah. Jangan sampai kita kena penyakit nih Bu. Ya. Penyakit Bu. 3K. Tahu Kak? 1. Nih, kita sering nih. 3K. 1, kurang teliti. Kita kurang teliti dalam ibadah, dalam hidup. Katakan 3K, 3T boleh. T kedua. Ya. Ada penyakit ini kita nih. Mudah-mudahan penyakit ini tidak ada pada diri kita. 1, kutil. Ini penyakit kutil nih. Kutil. Kurang teliti. Bu, teliti. Gampang. Ibu sayur masak asam. Ini doyan sayur masak asam kan? Biar teliti sayur masak asam. Kudu pakai apa sayur asam yang enak, Bu? Asam muda. Pak, asam muda yang enak. Sedep. Enggak ada asam muda, asam tua. Rada-rada kurang enak, Po. Jangan coba-coba masak pakai cuka. Lekek, tolong. Mari dengan peringatan Maulid menyongsong tauladan Rasulullah, tanamkan ketelitian dalam ibadah, ketelitian dalam hidup. Kutil namanya itu. Ini penyakit lebih bahaya daripada corona. Mudah-mudahan habis tahun ini, amin amin. Berangkat kemana, ke laut, senyebur. Kedua, kudis. Kurang disiplin. Disiplin ibadah, disiplin waktu. Mulai sekarang boy, anak muda. Yang tidak penting udah. Bu nih, ibu-ibu nih. Bicara sedikit aja, jangan terlalu ngawur. Contoh, ibu pergi ke pasar. Ada yang nanya, kemana Po? Pasar. Itu aja udah. Mampir, makasih. Mau kemana Po? Mau ke pasar. Katanya bocah nggak ada yang disuruh, bapaknya ngejujur mulu kan. Jadi capek. Ya. Hei. Kutil, hindari, kurang teliti. Kudis, kurang kurap. Kurang rapi. Mulai sekarang anak muda. Kita minta ya DKM berserta jamaah. Nih anak-anak muda, Bu, mulai. Saya orang Betawi meskipun tinggal di Bekasi. Di Lemah Abang. Anak-anak yang ke masjid pakai peci. Pakai baju yang bagus, koko, tangan panjang. Bila perlu pakai gamis nggak apa-apa. Pakai peci, jangan terondol tekung lu. Kalau nggak ada peci, helm lu pakai. Kadang-kadang ke masjid sama nonton main bola sama. Mulai yang begini-begini dandanin nih, agar Islam kelihatannya pantas. Betul Pak? Ya, boy. Ya. Maka DKM besok beli peci itu yang kayak Arifin Ilham. Mudah-mudahan 3 tempat yang dituju, masjid, rumah tempat tinggal, baru tempat yang dipandang manfaat buat kita dunia akhir. Kepada remaja-remaja nih, anak-anak yang muda-muda yang tidak berguna jangan dilakukan. Sidang majlis yang mulia, pada kesempatan hari ini, apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selanjutnya dalam pidato yang disampaikan seorang brigadir jenderal tadi, ya Abdullah bin Amru bin As. Kemudian ada pidato berikutnya nih Bu, di mana Rasulullah nyatakan, yang bagi lil muslimin, hendaknya bagi kaum muslimin di mana saja berada. Ini sebagai dasar mentauladani sifat akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi dalam rangka membina manusia yang tauhidi. Apa ayakunu bainahum binasihati ba'dihim ba'd. Kita umat Islam secara pribadi individu satu sama lain saling punya tanggung jawab, saling punya tegur menegur, saling menginsafi, menyadari ini kewajiban kita. Saling sapa menyapa. Jangan masbod. Tahu masbod? Masa bodoh.
Keluar dari masjid, keluar aja. Ya kayak tai keluar dari pantat. Betul. Ada lampu listrik matiin, ada kipas angin matiin, bekas keran wudhu tutup. Ya bu, kita kudu apa itu? Ada kerjasama, maka digambarkan oleh Rasulullah kepada kita. Watarahamu bainahum, tanamkan sifat kasih sayang, sifat peduli, sifat berjiwa besar, tanggung jawab, baik para pribadi dengan pribadi, maupun pribadi kepada masyarakat, digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kama salil adwi fil jasad. Umat Islam persatuannya digambarkan seperti sekujur tubuh ibu, dari pala, ada tangan, ada badan, ada kaki. Mungkin kalau kita bahas tubuh kita nggak selesai 3-4 jam. Saya ambil contoh dulu. Duduk neng, duduk ya, duduk. Diam ya, ntar pulang sabar boto ya. Sang dona, si goblok. Ntar gue banting loh ya. Diam. Ini perempuan rese juga nih ya. Kita pidato dia ngomong di sono. Nih, tangan nih bu. Tangan manusia ada 5 jari. Ininya bolong bu. Beda sama tangan bebek, tangan bebek campur. Maka bebek nggak bisa nyomot. Pernah ngelihat bebek nyomot nggak? Ada bebek pala hitam kita. Nih, umat Islam kampung kita jamaah masjid apa ini? At-Tawabin, seperti tangan, jari-jari. Ini modelnya nggak sama, fungsinya lain-lain. Ini ada jempol nih, tahu jempol? Ini jempol perlambang pejabat. Lihat pejabat, gemuk banget pejabat. Ya, duit banyak. Enggak kurus ya. Pejabat nggak ada yang kuru, ustadz kuru. Orang amplopnya tipis. Nih pejabat nih. Hei. Di kampung kita kudu ada pejabat. Enggak cukup pejabat, kudu ada telunjuk. Telunjuk ini lambang orang kaya yang dermawan. Baru 2, bu. Pejabat sama orang kaya cuman berdua. Ibarat makan nyomot tuh begitu bu. Sepiring 2 tahun baru habis. Hei. Kudu ada yang nomor 3 nih. Jari tengah. Jari tengah ini para cendekiawan mengatakan lambang ABRI polisi. Lihat. Tentara lebih tinggi, lebih gede. Maka ada bahasa bercanda, wong ABRI dilawan. Adanya di tengah. Mudah-mudahan Indonesia akan aman dunia akhirat. Kalau ABRI-nya tidak pro kiri kanan, betul. Yang keempat jari manis, bu. Jari manis nih pemuda, pemudi. Maka masa muda, masa yang paling manis. Ibu taruh cincin di jempol apa di jari manis? Kalau ada yang di jempol nggak hidung orang itu OTM. Jelek banget pakai. Ya. Nah, yang keempat, yang kelima, ini kelingking. Ini kaum ibu. Kaum semua bekerja sama laksana panitia pelaksanaan maulid. Ini ada anak muda, ada orang kaya, ada pejabat, ada ibu-ibu. Di dunia kudu ada ibu-ibu. Kalau nggak ada makanan pak. Lelaki biar kaya raya, nggak punya bini, kayak orang nggak hidung. Mau kemana bang? Ustadz kemana kek? Pulang nggak ada lawan. Lelaki nggak ada perempuan bu, ciluk. Apalagi perempuan nggak ada lelaki, jatuh harganya. Janda tuh. Loh ya. 1.003 itu. Coba ada suami. Termulia ibu. Suami RT itu. Istri itu. Nih bu. Semua punya kelebihan. Di samping punya kelemahan. Kita gambarkan jari-jari tangan kita ini. Bersatu. Tuh. Mempunyai kelemahan, mempunyai kelebihan. Coba kita buktikan sekarang nih. Ini bukan sulap, bukan hipnotis. Jempol orang
pejabat beradu sama orang kaya, menang mana, Bu? Hei, telunjuk lawan jempol, menang mana? Di kampung gua ini yang kalah. Tahu di sini mah. Jempol beradu sama telunjuk, sud. Kalah mana? Telunjuk. Yang punya duit, orang kaya nggak bisa ngelawan pejabat. Percuma lu nggak dapat SK. Ya betul. Nggak dapat tanda tangan pejabat. Duit banyak, tapi kekuasaan akan lebih banyak, lebih tinggi. Ya Bu. Ya. Tapi pejabat lawan ibu-ibu, lawan perempuan, menang mana telunjuk jempol lawan kelingking? Menang kelingking. Berapa banyak pejabat jatuh di pelukan wanita. Betul. Tasnya sampai 15 juta tas. Isinya metimbang tisu. Mendingan mana tas 15 juta isinya tisu sama kresek duit 50 juta. Kata kau mendingan tas yang 15 juta sama duit 50 juta. Tolong ya. Pejabat kalah sama perempuan. Betul. Berapa banyak pejabat gara-gara perempuan korupsi. Bu. Nah, orang kaya lawan perempuan. Kalah mana? Orang kaya lawan perempuan. Perempuan kalah. Sama duit. Aki-aki. Banyak bininya muda-muda. Apa cing? Lelaki lu tua amat. Biarin duitnya banyak. Besok dia mati. Lah nggak ada perjaka kawin sama nenek-nenek. Goblok itu. Udah apak begitu. Gabes ya. Ini maaf ini logika. Betul. Jempol sama telunjuk menang telunjuk lawan kelingking menang pejabat lawan ibu-ibu perempuan kalah pejabat. Makanya ibu-ibu digambarin kelingking kecil tapi prinsipil. Orang dulu nih sebelum ente pada ada engkong kita kata nenek-nenek, "Baba lu apa malu? Ono ayam udah nelor belum?" Lalu gue lihat dicolok telur, Bu. Belakangnya nggak pakai jempol, lo jebol. Belum. Maka kelingking kecil tapi fungsinya hebat, betul. Tidak ada yang bisa melawan wanita. Lelaki pun kalah. Kapan perempuan yang tidak bisa dikalahkan? Ketika beranak. Beranak aja dah. Beranak 9 bulan perut, betul. Lo nih hormatin ibumu. Ya. Bayangin bayi tadi saya lihat di Gardu Sawah ada bayi 3,7 kilo, Bu. Gede apa kecil, Bu? Segede apa tuh bayi? Sampai ngedennya sampai tiang 4 habis. Pembukaannya 13, Pok. Tuh ibu-ibu tuh. Makanya maaf nih ya, saya pesan sama anak mantu saya, lu bocah, mantu, anak, kalau punya duit, punya rezeki, lu kasih duit emak lu. Baba lu mah belakangan. Bab emak lu yang berjasa. Ya, enggak pakai S sekarang, pakai Z, berjasa. Ya betul. Ngedennya emak enggak bisa dibayar 2 miliar lo. Between life and die. Antara mati dan hidup. Bayangin beranak 3,2 kilo, 2,8 kilo. Betul, Bu? Tergantung peranakan. Kalau yang panjang gedean. Betul, Bu? Perempuan mana yang sanggup beranak kalau bukan karena emang udah fitrahnya. Dan masuknya bertebang 2,5 on, 3 on, keluarnya 2 kilo 8 on. Maka oleh karena itu kita pesan sama anak-anak, hormati ibumu, ya, tapi bapakmu hormat. Sebab di telapak kaki ibu ada sorga. Bukan sorga keseret-seret sama sendal, bukan. Lu salah ngajinya lu, orang ngajinya tidur. Ambil sorga gua, bodar gak ketemu. Ngambil sendal, ngambil sorga gua. Ambil sendal aja ya.
3 kali dikatakan oleh Rasulullah, ibumu, 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 baru bapak, bapakmu. Itu yang kita dapat dalam pengajian. Setuju itu? Jadi sorga di telapak kaki ibu, boleh ke sorga lu, tapi nggak bisa masuk. Kuncinya di bapak-bapak. Bapak-bapak pada bawa kunci. Pulangnya kemana ya? Kunci, penting mah po, kunci bang. Jadi bapak dihormati atau ibu dimuliakan, bapak pun Sidang majlis yang mulia, saya hari ini udah pukul 22, hampir pukul 11 ya. Kehadiran saya kemari, saya ingat ya, dulu saya dengan Ustaz Taufik sering ketemu, beliau suka ke rumah abang, ke tempat saya, Pak Kiai ngobrol, curhat dan sebagainya. Saya merasa kaget juga ya, nggak ada yang ngasih tahu ini telepon saya. Dimana mudah-mudahan di kampung kita ini, Kampung Pondok Benda khusus RT 07, banyak pengganti guru-guru udah banyak dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak saya pesen nih, yang sekolah terusin ya, betul, jangan bader ya. Jadilah anak yang bagus. Anak setan aja nggak pada bader. Gue belum pernah lihat anak setan tawuran. Kita kalah banyak sama ayam. Kita kalah banyak sama ayam. Ayam anak 15, kagak ada yang begadang pisan. Asamanya pulang, ngikut. Gue belum pernah lihat ayam begadang. Ayam lu nggak pulang, aku galau. Betul. Ayam bangunnya lebih malam, tidurnya sore. Jangan lakukan sesuatu yang tidak bermanfaat. Gunakan masa mudamu sebelum tuamu. Udah tua nggak bisa muda. Gunakan masa senggangmu sebelum sempitmu. Gunakan masa kayamu sebelum bangkrutmu. Gunakan masa hidupmu sebelum matimu. Betul. Maka dengan peringatan Maulid ini mudah-mudahan ada perubahan. Hayu kita ikuti teladan Rasulullah Shallallahu Alaihi. Terakhir dalam riwayat tadi yang dikatakan hadis, membaca Al-Quran pun dengan saya minta nih seperti tadi anak ya, anak kita mudah-mudahan di kampung ini bu, yang perempuan biar pada ngaji neng ya, ngaji ya. HP boleh pegang, tapi jangan sering-sering. Nggak ada artinya dari pagi apa sore apa pagi lagi apa nggak mandi nggak cebok lu. Ini kadang-kadang ya maafnya ya, bukan lagi nyinggung ibu-ibu utama nih. Sekarang ibu-ibu masa no ini ya, kalau bangun tidur bukan suami yang dicariin, HP. Kesinggung kita bu, kita nggak dianggap orang, kita masih mahalan apa sama laki. Kan lu yang gue tanggung jawabin. Betul bu. Jadi mari ya, pada kesempatan hari ini kita ciptakan persatuan, kesatuan, rasa saling mengharga. Ayo gunakan bu ya, ramaikan ini majlis taklim. Terakhir ada 10D, 10D, huruf D, sukses untuk mencari ilmu. Kiat sukses mencari ilmu 10D. Tahu D? D pertama diniatkan ya. Mulai besok ramein majlis taklim, bila perlu yang muda-muda ngikut ya. Gua liatin majlis taklim 100, majlis taklim 97. Nah, nenek asal nenek mati gak? Udah sepi. Dia kayak ngomong ibu-ibu berhubung pada mati, maka majlis taklim diistirahatkan. Alhamdulillah. D pertama diniat, orang yang niat insya Allah siap dia datang. Kedua datang. Ngaji ke masjid jangan ngirim, bukan kayak orang kondangan. D kedua D ketiga duduk. D keempat diem. D kelima dengerin. D keenam dicatat. D ketujuh dibaca-baca. D kedelapan diingat-ingat. D kesembilan dah pulang. D kesepuluh diamalkan. Sekaligus dikasih tahu sama yang nggak ngaji. Sekian ya. Mudah-mudahan malam ini
Rabu malam Kemis di akhir tahun. Nanti anak remaja jangan ikut-ikutan malam tahun baru ya. Bila perlu menutup tahun baru kita adakan satu acara rutinitas pengajian, tahlil, tahmid dan tasbih. Betul. Jangan pada masang trompet apa ya. Betul, itu bukan ajaran kita. Mari kita baca sholawat, semoga hati kita teduh, pikiran tenang. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabb. Semua sambil angkat tangan. Ulangi biar bareng. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Ya akramal khalqi mali man aluzu bihi siwaka inda hululil hadisil amim ya Rabb. Balligh maqasidana waghfir lana ولا يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتقم يا رب مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر waghfir ilahi likullil muslimina biha yatluhu fil masjidil aqsa wa fil harami rabbil baligh maqasidana waghfir lana La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah La ilaha La ilaha illallah La ilaha La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Minallah narjul ghufran La ilaha La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Al-amanu Al-aman La ilaha La ilaha illallah La ilaha Muhammadur. Bacakan satu kali Fatihah sebagai penutup acara ini. Kita niatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala untuk para leluhur kita, kakek nenek, orang tua kita, guru-guru kita, orang-orang yang berjasa di kampung ini dengan kehadiran pertama datangnya agama Islam yang kini mereka sudah berada di terminal kubur,
Ya Allah, Ya Rahman Rahim, ampuni dosa mereka ya Allah. Berkat jasa mereka, tempatkan kuburnya di tempat yang nikmat, Raudhah Miryadil Jannah. Jadikanlah kami yang masih hidup panjang umur dalam taat ibadat, bisa melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Jadikanlah anak cucu kami anak-anak yang beriman, bertakwa, berilmu, bermanfaat dunia akhirat. Sekaligus Pak, kita doain semoga corona dan sejenisnya, sampai sekarang masih 19 aja ya, belum sampai 20. Corona belum habis, datang lagi ini, datang itu. Gue maka kepercaya pisan. Ya Allah, Ya Rahman Rahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Sidang majlis Zikra Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam di musala At-Tawwah ya. At-Tawwabin, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sedikit dua dikit ada manfaatnya. Anggaplah ya, pelajaran malam ini ibarat buah-buahan, buah duren Bu, buah duren, bawa pulang dah tuh duren, buka tuh duren, belah di rumah, Pak, duren sama kopi, enak nggak? Duren sama kopi Indo Cafe, rokoknya Samsu ya. Masya Allah, sorga ngemplong itu. Ya, yang kolesterol jangan coba-coba makan tuh duren ya. Insya Allah, ingat Bu, duren ada bijinya tuh, ada biji duren, jangan dimakan. Kalau udah ada assalatu wassalamualaikum, bijinya lepas ya, supaya yang pada hadir ke masjid banyak. Demikian dah, selamat tinggal duren ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ingat duren, ingat gua dah. Ya, hadanallah, saya pulang jauh Bu nih ya, ke Rengas Bandung. Doain ya Bu, Pak, biar sehat walafiat. Terima kasih panitia, thank you very much ya. And at last I said, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.